Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, sekarang kita belajar kembali fikihnya. Sebelum kita belajar, mari kita dahului dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang Bapak sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan niatan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah, dan juga semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan oleh Allah kebahagiaan, kemurahan rezeki, dan juga kalian dijauhkan dari semua mara bahaya, terutama penyakit yang menyebar sekarang ini. Semoga oleh Allah cepat diangkat dan dihilangkan dari bumi Allah ini. Wa ala hadiniyah wa kuliyatin sholihah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang haji bab 2 pada pelajaran fikih, yaitu halaman 86. Ya, haji kalau di dalam segi bahasa itu mengunjungi, artinya mengunjungi atau menyengaja, sengaja kalau orang bilang singkatnya. Tetapi kalau di dalam segi istilah, yang dimaksud dengan berhaji yaitu berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah, untuk melakukan serangkaian yang telah ditentukan oleh syarak, ya. Maksudnya serangkaian ibadah, yakni ibadah haji tersebut yang sudah ditentukan oleh syarak, maksudnya hukum Islam. Itu yang haji. Kemudian haji ini kalau di dalam rukunnya termasuk rukun Islam yang kelima, ya. Ya, kalau kamu harus hafal ini mulai dari TK sampai kelas 5 dah hafal itu, gimana sih kita sebagai muslim, kan gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu firman Allah, dasarnya itu mana haji tersebut. Nah, pasti ada dasarnya. Di situ walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dasar Al-Qur'annya. Surat apa Pak Batur? Ali Imran ayat 97. Nah, di situ itu dasarnya. Kalau dalam artinya, yang kewajiban berhaji ini yaitu dari walillahi tersebut, 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu kalau dalam artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, ya. Ya, kalau diartikan nanti kalau terjemah Al-Qur'annya ada lagi, nah diterjemahkan satu persatu itu, nah, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan atau melakukan perjalanan tersebut ke Baitullah, maksudnya ke Ka'bah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini, gitu, ya. Nanti dijelaskan di berikutnya. Kemudian yang disebut dengan, itu ada tulisan 216, Baitullah tersebut, kemampuan perjalanan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan, maksudnya bekalnya itu cukup, dan alat-alat
pengangkutan perjalanannya, serta sehat jasmani dan rohaninya, dan dalam perjalanannya tersebut aman. Nah, itu orang yang wajib haji. Kalau meskipun orangnya kaya, tetapi dia itu transportasinya ndak ada, yang mau ke Mekah itu biarpun kaya tapi transportasi ndak ada, pesawat ndak ada yang terbang ke sana, kayak corona seperti ini kan, juga kapal ndak ada juga kapal lautnya. Nah, itu tidak berkewajiban, ya. Tuh. Kemudian yang sekarang hukum melaksanakan haji. Hukum melaksanakan haji ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang makruh, ada juga yang haram. Nah, ini nak ya. Kalau orang yang wajib melakukan haji itu apabila seseorang sudah memenuhi persyaratan haji. Apa persyaratan haji? Nanti dijelaskan di bawah tuh nak ya. Nanti Bapak jelaskan hal tersebut. Kita ringkasnya dulu. Kemudian yang sunnah apabila seseorang melaksanakan haji kedua, itu sunnah. Melaksanakan haji ya, itu termasuk sunnah, bukan wajib lagi. Ketiga, keempat, kelima, meskipun sampai ke 1000 dia melakukan haji, tetapi itu sudah merupakan bukan kewajiban lagi, gitu ya. Kemudian ada yang makruh melaksanakan haji apabila seseorang memaksakan dirinya untuk berhaji padahal tidak mampu dan dalam keadaan sakit. Ini makruh malahan, ya. Kan di situ disyaratkannya sehat. Tapi kalau dia memaksakan diri boleh, tidak apa-apa berhaji karena dia tidak mampu tapi jual ini, yaitu termasuk orang yang memaksakan diri, makruh jadinya. Ada yang haram juga apabila seseorang yang melakukan haji ini tidak memiliki jaminan keamanan. Ada peperangan umpamanya, lalu dia mau berangkat haji, uangnya orangnya kaya, kemudian tidak aman di dalam perjalanannya, nanti dari pesawat ataupun kendaraannya yang akan ditumpangi itu tersebut ini bisa dirampok orang paling tidaknya, atau dalam peperangan dia mampu tetapi tidak aman, dibom orang mobilnya atau pesawatnya atau kapalnya, maka dia tidak berkewajiban, ya. Kalau melakukan, berarti menjadi haram nanti, apalagi dilakukannya dengan biayanya yang haram, ya jelas haram sudah. Uangnya hasil mencuri umpamanya, ya jelas haram, tak boleh kan, gitu ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, ya, ketentuan-ketentuan di dalam haji ini. Waktu melaksanakan haji, ibadah haji ini dilaksanakan pada Dzulhijjah. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, gitu ya. Kalau Dzulhijjah itu kalau orang sudah penyembelihan korban itu, nah itu pada bulan tersebut. Kita akan melaksanakan Idul Adha kan 10 Dzulhijjah, termasuk di situ ya. Nah, ini kalau orang berhaji sibuk-sibuknya 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini merupakan rangkaian daripada ibadah hajinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib orang yang mau berhaji. Orangnya ini yang mau berhaji ini, dia itu adalah orang Islam. Ada orang non muslim, orang Kristen atau orang Yahudi atau orang Hindu Buddha mau melaksanakan haji, ya tidak bisa, karena dia belum berikrar dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akil orangnya, akil itu artinya berakal. Silakan kalian sambil lihat-lihat bukunya pada halaman 87. Akil ini berakal. Nah, ini kalau orangnya sehat akalnya, berbicaranya apanya itu lancar, kemudian dia
tidak stres, tidak gila. Nah, ya. Kalau seandainya dia sehat orangnya Islam, tetapi dia tidak sehat akal, ya. Baligh, dia sudah dewasa. Kalau belum baligh dia ikut haji, maka itu bukan, meskipun haji pertama tidak merupakan menjadi sah, bukan menjadi sahnya lagi. Ya, cuman dia itu istilahnya seperti anak kecil yang belajar sholat. Nah, pahalanya tersebut oleh orang tuanya yang mengajarinya, ya. Kemudian itu yang baligh. Baligh itu bukan dewasa, baligh itu ya yang pernah bermimpi, seperti yang dijelaskan kemarinnya itu, ya. Itu baligh. Kalau kelas 5 sudah tahu itu baligh, itu tanda-tandanya baligh bagaimana. Kalau perempuan itu sudah haid, kalau laki-laki tumbuh bulu betisnya, kemudian kumisnya ada sedikit-sedikit, kemudian juga paling utama adalah ihtilam, ya. Ihtilam itu kalau laki-laki. Ihtilam itu apa, Pak? Nah, nanti dijelaskan kemarinnya, yaitu apabila sudah bermimpi basah. Kemudian yang berikutnya syarat dari wajib haji, merdeka. Orangnya merdeka, bukan budak. Nah, itu seandainya budak, ya tidak apa-apa berhaji, tapi itu tidak merupakan suatu kewajiban. Dan yang ini yang paling penting, mampu istitoah sebenarnya. Pengertian istitoah di sini yaitu jasmani dan rohaninya sehat, ya, badannya segar, bisa mampu untuk melaksanakan. Kemudian bekal itu sangunya, ongkosnya. Dari sini naik pesawat itu sudah dibayar tiketnya. Nanti baliknya juga, kembalinya harus ada juga. Nanti bayar pesawatnya, tiketnya, hanya berangkatnya. Kemudian setelah pulangnya tidak ada ongkosnya. Ini tidak berkewajiban, tidak memenuhi syarat. Ada kendaraannya. Nah, kalau seandainya di Saudi dilarang lagi seperti tahun kemarin, pesawat yang mau terbang dari Saudi ke Indonesia atau ke Indonesia ke Saudi, ini tidak ada, ya tidak bisa. Masa mau berenang karena waktu corona seperti kemarin, ya. Sampai ke tujuan, tidak sampai ke tujuan tapi terhalang, umpamanya Saudi perang, cuman sampai di mana, di situ di Iran atau di Irak, sampai di situ di pinggir-pinggirnya Saudi, maka tidak bisa juga, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Itu kenapa? Karena di situasi yang mencekam. Kemudian yang berikutnya, anak bapak, aman dalam perjalanan. Kendaraan ada semua, tetapi ada perjalanan yang kalau dilewati itu membahayakan, ada ranjaunya umpamanya. Kemudian kalau wanita itu syaratnya harus ada mahram. Bapak pernah baca di situ, mahram itu istilahnya yang bisa mendampingi, contoh sama perempuan juga atau sama suaminya, atau ya itu salah satu mahramnya, ya. Ada mahramnya, atau sama kakaknya atau sama adiknya. Yang penting ada yang mendampingi perempuan tersebut, menjaga keamanannya. Itu sebenarnya ada kesempatan, punya uang, punya ini semuanya, tapi tidak sempat, karena sibuk umpamanya. Tapi kesibukan sekiranya tidak mengganggu daripada ibadahnya tersebut. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak lanjutkan minggu depan karena materi ini sangat panjang. Insya Allah Bapak lanjutkan pada minggu depan, ya. Kemudian Bapak ingatkan juga, ini tidak ada latihan karena Bapak mau melanjutkan. Yang berikutnya dari Bapak, yaitu kerjakan daripada yang Bapak
sudah sampaikan, yaitu ulangan Al-Quran hadisnya ya, dengan baik. Tuh, setorkan kalau sudah selesai, jangan sampai tidak mengerjakan karena akan mengurangi dari nilai rapotnya nanti, itu sudah pasti ya. Demikian Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.